Jokowi akhirnya angkat bicara. Jokowi yang sibuk bekerja demi nusa dan bangsa, demi kemajuan negara dan rakyat yang masih saja dituding aneh-aneh oleh lawan politiknya. Ya saya heran saja, kenapa kok dibilang otoriter? Menurut saya ini tidak ada potongan sama sekali pemimpin yang otoriter, nggak ada potongan. Penampilan saya kan juga tidak sangar, kemana-mana juga saya selalu tersenyum. Sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini. Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi. Saya terima kasih SBY ikut membesarkan saya. Saya diehardnya SBY. Lawan politik mengatakan Ruhut anjing penjaga SBY dan Partai Demokrat. Karena begitulah saya memperjuangkan Partai Demokrat. Hari ini aku menangis melihat dua tokoh Demokrat. Natsua betul sekali. Kenapa ini kita bawa ke ruang publik? Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Apalagi misalkan seorang jenderal yang katanya siap berperang lagi setelah kali seperti ini, mengkudeta partai orang yang dengan manajerial yang baik dan tanpa sebab siap tempur. Jangan mereka jenderal, kami tidak berani bertempur, kami siap tempur. Nah, silakan analisis. Saya kan belum mengambil keputusan. Kami belum mengambil keputusan. Itu kalau dijelaskan sekarang, nanti yang satu bantah lagi, ya silakan aja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Padahal kita tahu presiden kita ini adalah presiden yang jarang muncul di publik. Jokowi bukan tipikal seperti SBY. Jokowi lebih suka bekerja. Tapi akhir-akhir ini dunia perpolitikan menjadi panas. Hal itu disebabkan oleh kisru Demokrat yang begitu rumit. Bahkan bagi SBY menjadi sebuah seketika mereka menuding sana-sini. Bahkan sekelas presiden pun mereka hantam dengan congkaknya. Mereka mengatakan kalau pemerintah ikut terlibat. Padahal Jokowi sendiri sengaja menghindari polemik Demokrat agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Karena sudah jelas kisru Demokrat adalah karena kegagalan AHY. SBY yang meredam kader-kadernya telah ini menjadi sorotan berbagai pihak. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap pemerintah. Dan ini menjadi catatan penting bagi politisi-politisi Senayan agar setiap permasalahan yang ada di partai menjadi konsumsi di internal partai itu sendiri. Bukan kemudian dilempar ke publik berkendara narasi yang negatif, sehingga ketika tidak ada yang menanggapi, kemudian mencari-cari simpati sana-sini. Seperti yang dilakukan oleh kubu Cikeas, ini lewat Menko Polhukam Mahfud MD. Ia membeberkan bagaimana reaksi Presiden Jokowi saat tahu anak buahnya yang tak lain adalah Kepala Staf Presiden terlibat kudeta di Partai Demokrat. Awalnya Mahfud menceritakan, ya kita tidak tahu rencana Muldoko dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada Jumat kemarin. Pak Jokowi sekarang sudah tahu, tapi ketika Pak Muldoko akan berangkat ke Deli Serdang, itu benar-benar nggak tahu, kata Mahfud. Kemudian setelah desas-desus keterlibatan Muldoko, semakin santer, terdengar. Mau konfirmasi langsung kepada Presiden, namun saat bertemu pada Senin kemarin, Mahfud menuturkan, Presiden Jokowi tidak mengetahui
Mahfud juga mengaku bertemu dengan Kepala Staf Presiden Muldoko dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Banten. Dalam pertemuan itu, Mahfud menuturkan Muldoko tidak membahas apapun mengenai keterlibatannya dalam KLB di Deli Serdang, hingga kemudian pada malam harinya maupun mendapatkan informasi jika Muldoko bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Kalau itu Mahfud langsung konfirmasi kebenarannya kepada Muldoko. Mahfud pun mempertanyakan mengapa Muldoko tidak memberitahu Presiden mengenai keterlibatannya dalam isu kudeta di Partai Demokrat. Menanggapi pertanyaan Mahfud, Muldoko menjawab jika keterlibatannya dalam isu kudeta adalah urusan pribadinya, sementara ia tidak memberitahu kepada Presiden Jokowi karena merasa tidak ditanya. Mahfud mengaku tidak tahu menahu atas keterlibatan Muldoko. Dibutuhkan konflik kepemimpinan Partai Demokrat, bahkan ia mengetahui keterlibatan itu yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada Jumat 5 Maret sore. Ia pun mengaku kaget dengan gerakan diam-diam dari Muldoko dan kubu kontra AHY yang menyelenggarakan KLB di Deli Serdang. Mahfud bercerita jika Presiden Jokowi juga kaget saat mengetahui orang terdekatnya terlibat dalam KLB. Tetapi, lanjut Mahfud, reaksi Presiden Jokowi terkesan santai dan hanya diam saja. Sementara mengenai sentimen keterlibatan Muldoko yang bisa menyeret nama Presiden, Mahfud pun enggan menanggapi. Menurutnya, jabatan seseorang di dalam istana merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga membenarkan kemungkinan pihak yang mendukung pemerintah akan berpeluang lebih tinggi memenangkan sengketa perebutan kursi ketua parpol seperti yang sudah-sudah. Lalu kemudian Presiden Jokowi saat Muldoko mencampuri internal Partai Demokrat sebagai non-kader, Mahfud menyebut Presiden kaget namun tetap happy. Dari pengalaman kisruh partai yang dari pihak yang digunakan Kemenkumham adalah kubu yang mendukung pemerintah, Mahfud pun menyebutkan hal itu bisa saja terjadi. Namun Mahfud tak serta-merta menggaransi bahwa pihak yang mendukung pemerintah adalah pihak tokoh. Sebelum Jokowi angkat bicara soal kisruh Demokrat di luar, sudah menyeruak kabar jika Jokowi pro inilah dan pro itulah, sehingga memunculkan fitnah-fitnah keji terhadap Presiden. Padahal kita tahu, Presiden kita ini adalah presiden yang jarang muncul di publik. Jokowi bukan tipikal seperti SBY. Jokowi lebih suka bekerja dan bekerja. Tapi akhir-akhir ini dunia perpolitikan menjadi panas. Hal itu disebabkan oleh kisruh Demokrat yang begitu rumit. Bahkan bagi SBY menjadi sebuah seketika mereka menuding sana-sini. Bahkan sekelas presiden pun mereka hantam dengan congkaknya. Mereka mengatakan kalau pemerintah ikut terlibat. Padahal Jokowi sendiri sengaja menghindari polemik Demokrat agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Karena sudah jelas kisruh Demokrat adalah karena kegagalan AHY. SBY yang meredam kader-kadernya telah ini menjadi sorotan berbagai pihak. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap pemerintah. Dan ini menjadi catatan penting bagi politisi-politisi Senayan agar setiap permasalahan yang ada di partai menjadi konsumsi di internal partai itu sendiri. Bukan kemudian dilempar ke publik berkendara narasi yang negatif, sehingga ketika tidak ada yang menanggapi, kemudian mencari-cari simpati sana-sini. Seperti yang dilakukan oleh kubu Cikeas, ini lewat Menko Polhukam Mahfud MD. Ia membeberkan bagaimana reaksi Presiden Jokowi saat tahu anak buahnya yang tak lain adalah Kepala Staf Presiden terlibat kudeta di Partai Demokrat. Awalnya Mahfud menceritakan, ya kita tidak tahu rencana Muldoko dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada Jumat kemarin. Pak Jokowi sekarang sudah tahu, tapi ketika Pak Muldoko akan berangkat ke Deli Serdang, itu benar-benar nggak tahu, kata Mahfud. Kemudian setelah desas-desus keterlibatan Muldoko semakin santer terdengar. Mau konfirmasi langsung kepada Presiden, namun saat bertemu pada Senin kemarin, Mahfud menuturkan, Presiden Jokowi tidak mengetahui. Mahfud juga mengaku bertemu dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.